Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta tetap mempertahankan statusnya sebagai pelabuhan tersibuk dan terpenting dalam aktivitas ekspor-impor Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, pelabuhan ini menyumbang 22,87% dari total ekspor non-migas nasional sekaligus menguasai 42,42% pangsa impor non-migas. Nilai transaksi yang dilayani sangat besar, dengan ekspor mencapai 56,9 miliar dolar AS dan impor menembus 83,7 miliar dolar AS, peran strategisnya terutama terlihat pada sektor otomotif, di mana 87,5% ekspor kendaraan bermotor nasional dilakukan melalui pelabuhan ini, menjadikannya pusat distribusi kendaraan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Namun, dominasi yang begitu besar ini menimbulkan berbagai persoalan kompleks dalam operasional harian. Tingkat kepadatan yang tinggi telah menyebabkan kemacetan kronis, baik di area pelabuhan maupun jaringan jalan sekitarnya. Dampaknya, biaya logistik menjadi membengkak dengan waktu tunggu kapal yang masih relatif lama jika dibandingkan dengan standar internasional. Situasi ini semakin rumit karena kapasitas penyimpanan kontainer yang seringkali melebihi batas, terutama ketika menghadapi musim puncak ekspor-impor. Berbagai upaya modernisasi sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pembangunan Terminal Jakarta International Container, JICT, 2 dan penerapan sistem digitalisasi kepabeanan merupakan beberapa contohnya. Namun, laju pertumbuhan volume perdagangan yang pesat seringkali melampaui kecepatan pembaruan infrastruktur. Keterbatasan lahan di sekitar pelabuhan yang sudah padat dengan permukiman penduduk juga menjadi kendala serius dalam upaya perluasan fasilitas. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam perkembangan pelabuhan. Di satu sisi, Tanjung Priok berfungsi sebagai mesin penggerak perdagangan Indonesia, tetapi di sisi lain justru menjadi penghambat efisiensi rantai pasok nasional. Ketergantungan yang berlebihan pada satu pelabuhan utama juga menciptakan risiko sistemik, di mana gangguan operasional di Tanjung Priok dapat berdampak langsung pada kelancaran perdagangan seluruh wilayah Indonesia. Para ahli logistik menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Untuk jangka pendek, optimalisasi shift operasi 24 jam dan pengalihan sebagian kargo ke pelabuhan alternatif bisa menjadi pilihan. Sedangkan untuk jangka panjang, percepatan pembangunan pelabuhan Patimban dan penguatan pelabuhan regional menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem logistik nasional yang lebih seimbang dan tahan gangguan. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada Tanjung Priok tanpa harus mengorbankan produktivitas perdagangan nasional yang selama ini ditopang oleh pelabuhan utama tersebut. Permasalahan operasional di Tanjung Priok semakin kompleks seiring dengan terus meningkatnya volume perdagangan. Kemacetan tidak hanya terjadi di area dermaga, tetapi telah meluas ke jaringan jalan di sekitar pelabuhan, termasuk akses menuju tol dalam kota dan jalan raya fluid. Rata-rata waktu tunggu kapal, dwelling time, mencapai 2,8 hari, lebih lama dibandingkan standar internasional yang hanya 1,5 hari. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya logistik yang harus ditanggung para eksportir dan importir, diperkirakan mencapai tambahan 15-20% dari total biaya pengiriman. Sistem penyimpanan kontainer yang seringkali overload menjadi masalah kronis lainnya. Pada kuartal pertama 2024 tercatat 85% kapasitas gudang sudah terisi, padahal idealnya tidak boleh melebihi 70%. Kondisi ini memaksa banyak kontainer harus ditumpuk hingga 5 tingkat, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan memperlambat proses bongkar muat. Masalah semakin rumit saat musim puncak seperti menjelang Lebaran atau akhir tahun, di mana volume barang bisa meningkat 40% dari kondisi normal. Faktor cuaca juga turut memperparah kondisi operasional. Banjir rob yang sering terjadi di kawasan pesisir utara Jakarta menyebabkan aktivitas bongkar muat harus dihentikan sementara, menimbulkan antrean kapal yang bisa mencapai 20 unit sekaligus. Belum lagi masalah sedimentasi yang membuat kapal besar harus menunggu waktu pasang untuk bisa bersandar, menambah kompleksitas operasional harian. Dampak dari berbagai kendala ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM yang bergantung pada rantai pasok global. Banyak pengusaha mengeluhkan keterlambatan pengiriman bahan baku yang berujung pada terganggunya proses produksi. Survei Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan 65% responden mengaku pernah mengalami kerugian akibat masalah logistik di Tanjung Priok.
Pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi masalah ini dengan beberapa kebijakan, seperti penerapan sistem booking online untuk truk pengangkut dan penambahan alat berat. Namun solusi parsial ini belum mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu ketidakseimbangan antara kapasitas pelabuhan dengan volume perdagangan yang terus meningkat. Perlu langkah lebih radikal untuk menciptakan terobosan dalam meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan utama negara ini. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya modernisasi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi Tanjung Priok. Pembangunan Terminal Jakarta International Container, JICT, 2 dengan investasi mencapai 12 triliun rupiah merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat menambah kapasitas penanganan kontainer hingga 1,5 juta TEU per tahun. Selain itu, implementasi sistem Inapornet yang terintegrasi secara digital telah mengurangi waktu proses administrasi dari sebelumnya 3 hari menjadi hanya 2 jam untuk kapal berukuran besar. Namun, berbagai inisiatif pembaruan ini menghadapi kendala teknis dan non-teknis yang cukup serius. Keterbatasan lahan menjadi masalah utama, di mana luas area pelabuhan yang hanya 604 hektar harus bersaing dengan kebutuhan ekspansi fasilitas dan pertumbuhan permukiman penduduk di sekitarnya. Proyek reklamasi untuk perluasan area pun menuai kontroversi dan menghadapi tantangan hukum dari berbagai pihak. Padahal, berdasarkan studi Bappenas, Tanjung Priok membutuhkan tambahan lahan setidaknya 200 hektar untuk bisa beroperasi secara optimal. Persoalan lain muncul dari sisi koordinasi antar instansi. Proses pembangunan infrastruktur seringkali terbentur oleh birokrasi yang rumit antara otoritas pelabuhan, pemerintah daerah, dan kementerian terkait. Contoh nyata adalah proyek pelebaran kanal pelayaran yang tertunda hampir 2 tahun karena perbedaan persepsi antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul. Di sisi teknologi, penerapan sistem otomatisasi menghadapi kendala sumber daya manusia. Banyak pekerja pelabuhan yang sudah berusia lanjut mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem digital terbaru. Pelatihan ulang yang dilakukan pun belum menjangkau seluruh lapisan pekerja, sehingga menciptakan kesenjangan produktivitas antara petugas yang sudah terlatih dan yang masih menggunakan cara konvensional. Faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga material konstruksi turut mempengaruhi percepatan proyek-proyek pembangunan. Beberapa paket pekerjaan harus mengalami penundaan karena melonjaknya harga baja dan semen, sementara anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menutupi kenaikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi pelabuhan tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga stabilitas ekonomi makro yang mendukung. Dominasi Tanjung Priok sebagai pusat logistik nasional telah menciptakan ketergantungan sistemik yang berisiko bagi perekonomian Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa gangguan operasional sekecil apapun di pelabuhan ini dapat menyebabkan efek domino yang meluas ke seluruh rantai pasok nasional. Pada tahun 2023 saja, pemadaman listrik selama 8 jam di area pelabuhan mengakibatkan kerugian diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah akibat tertundanya pengiriman barang-barang strategis. Fakta ini memperlihatkan kerentanan sistem logistik nasional yang terlalu terpusat. Ketergantungan berlebihan ini juga berdampak pada ketimpangan pembangunan wilayah. Pelabuhan-pelabuhan regional di luar Jawa kesulitan berkembang karena kurangnya volume kargo yang signifikan. Padahal, beberapa pelabuhan seperti Makassar dan Belawan sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi hub logistik alternatif. Ironisnya, banyak komoditas dari Sumatera dan Sulawesi justru harus transit melalui Tanjung Priok terlebih dahulu sebelum diekspor, menambah biaya dan waktu pengiriman yang tidak efisien. Dari perspektif keamanan nasional, konsentrasi aktivitas perdagangan di satu titik juga menciptakan risiko strategis. Pakar keamanan maritim memperingatkan bahwa serangan siber atau bencana alam di Tanjung Priok bisa melumpuhkan 40% aktivitas perdagangan Indonesia dalam hitungan jam. Skenario terburuknya adalah terganggunya pasokan bahan pokok dan bahan baku industri ke berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, upaya mengurangi ketergantungan ini menghadapi tantangan psikologis dari pelaku usaha. Banyak eksportir dan importir yang enggan beralih ke pelabuhan alternatif karena alasan kebiasaan dan ketidakpastian fasilitas pendukung. Survei Asosiasi Logistik Indonesia menunjukkan 72% responden masih memilih Tanjung Priok meskipun tarifnya lebih mahal, dengan alasan kepastian jadwal dan ketersediaan armada pendukung.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema yang kompleks. Di satu sisi, perlu menjaga kinerja Tanjung Priok sebagai tulang punggung perdagangan nasional, di sisi lain, harus serius mengembangkan alternatif logistik yang lebih tersebar. Solusi jangka menengah yang sedang diuji coba adalah pembuatan skema insentif bagi perusahaan yang mau menggunakan pelabuhan alternatif, sambil terus meningkatkan kapasitas dan konektivitas pelabuhan regional lainnya. Para ahli logistik dan pembuat kebijakan telah mengidentifikasi beberapa langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan berlebihan pada Tanjung Priok. Solusi jangka pendek yang sedang diimplementasikan termasuk optimalisasi operasional 24 jam dengan sistem shift yang lebih efisien, serta kebijakan tarif diferensial untuk mendistribusikan arus kargo ke pelabuhan alternatif seperti Patimban dan Tanjung Perak. Data awal menunjukkan kebijakan ini telah berhasil mengalihkan sekitar 15% volume kargo dari Tanjung Priok selama triwulan pertama 2024. Untuk jangka menengah, percepatan pembangunan pelabuhan Patimban menjadi fokus utama. Proyek yang ditargetkan selesai 2027 ini dirancang khusus sebagai alternatif hub otomotif dengan kapasitas awal 600.000 kendaraan per tahun. Yang lebih penting lagi adalah pengembangan konektivitas antar pelabuhan melalui jaringan tol laut dan peningkatan kapasitas pelabuhan regional seperti Bitung untuk kawasan Indonesia Timur dan Belawan untuk wilayah Sumatera. Transformasi jangka panjang memerlukan pendekatan holistik yang mencakup 1. Penguatan infrastruktur digital untuk integrasi sistem pelabuhan nasional. 2. Pembangunan kawasan industri terpadu di sekitar pelabuhan alternatif. 3. Penyusunan regulasi yang mendorong desentralisasi logistik. 4. Investasi besar-besaran dalam SDM pelabuhan regional. 5. Pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk infrastruktur logistik. Perkembangan pelabuhan ekspor-impor Indonesia saat ini berada pada titik balik yang krusial. Dominasi Tanjung Priok yang telah berlangsung puluhan tahun memang menunjukkan efisiensi skala besar, tetapi sekaligus menciptakan kerentanan sistemik. Pelabuhan-pelabuhan baru seperti Patimban, Bahudopi, dan Weda menawarkan harapan untuk sistem logistik yang lebih berimbang, meskipun perkembangannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada konsistensi kebijakan dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penyiapan ekosistem pendukung, termasuk SDM, regulasi, dan jaringan logistik terintegrasi. Sementara itu, pelaku usaha harus mulai membuka diri terhadap alternatif pelabuhan lain yang potensial. Masa depan logistik Indonesia tidak lagi bisa bergantung pada satu pelabuhan utama, tetapi harus dibangun atas dasar jaringan pelabuhan yang saling terhubung dan saling mendukung. Transformasi ini memang kompleks dan membutuhkan waktu, tetapi merupakan investasi penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih tangguh, efisien, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi poros logistik regional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.